Penguasaan dan penyangkalan diri. Mengapa kok saya gandeng? Karena kedua hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Mari kita lihat dua ayat. Yang pertama di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat yang kedua, Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, ayat pertama berbicara tentang penguasaan diri dan ayat kedua berbicara tentang penyangkalan diri. Sudah saya katakan tadi, mengapa dua hal ini saya gandeng? Karena dua hal ini punya kaitan yang sangat erat. Penguasaan diri dan penyangkalan diri ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya mau gabungkan kira-kira begini. Penguasaan diri itu adalah awal atau permulaan dari yang namanya penyangkalan diri. Jadi penyangkalan diri itu selalu dimulai dari bagaimana kita menguasai diri. Sebab itu kalau kita tidak belajar menguasai diri, sepertinya lebih sulit lagi kita mau menyangkal diri. Padahal ayat ini berkata, kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita mau mengikut Yesus, mau tidak mau, kita harus menyangkal diri. Kaitan berikutnya kalau saya balik, maka begini saudara-saudara, penyangkalan diri adalah dasar dari penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu dasarnya menyangkal diri sebenarnya. Pokoknya ingat bahwa dua hal ini berkaitan erat dan sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Walaupun seringkali diabaikan, tetapi saya katakan kalau kita mau hidup sebagai anak Tuhan yang berkemenangan, kita tidak harus memiliki dua hal ini. Apa itu penguasaan diri dan apa itu penyangkalan diri? Penguasaan diri atau pengendalian diri itu adalah kemampuan untuk berkata cukup. Jadi saudara yang suka makan kacang, ya, saudara hitung sampai 5 lalu berhenti. 1, 2, 3, 4, paling akhir 5, berhenti. Nah, itu menguasai diri. Seseorang yang bisa menguasai diri, dia akan berkata cukup, sudah cukup. Makanya penting penguasaan diri ini ya. Kalau orang mau sehat harus menguasai diri. Lalu penyangkalan diri, kalau saya mau katakan dengan cara yang sederhana, adalah kemampuan untuk berkata tidak. Padahal kita ingin, tapi kita tidak. Penyangkalan diri adalah pada saat saya mimpin doa lalu perut saya sakit. Mau ke belakang, tapi saya ngomong tidak, lagi mimpin doa. Ini masih lagi penyembahan, lagi doa. Saya selesaikan sampai akhir. Nah, kira-kira demikian. Jadi kemampuan untuk kita berkata tidak, tentu tidak ini kepada hal-hal yang kita tahu tidak baik. Yang kita tahu tidak sesuai dengan firman. Yang kita tahu merugikan kita. Yang kita tahu akan menghancurkan hidup kita dan seterusnya. Jadi jelas ya, itulah pentingnya mengapa kita harus memiliki kedua hal ini. Untuk kehidupan rohani yang sehat
termasuk untuk kehidupan jasmani yang sehat. Saya percaya orang yang punya penguasaan diri pasti sehat. Sekarang kita kembali kepada Alkitab saja. Mengapa kok penguasaan diri dan penyangkalan diri? Saya langsung katakan penguasaan diri saja ya, tapi sudah mencakup penyangkalan diri. Mengapa penting? Coba kita membaca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi mengapa kok penguasaan diri itu penting? Saudara bisa lihat dari ayat-ayat ini. Jadi kalau saya mau uraikan, di dalam ayat 24 dikatakan dalam pertandingan itu cuma satu pemenang. Ayat 25, syarat menjadi pemenang. Tadi saya sudah katakan, untuk hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hanya satu saudara yang penting, yaitu penguasaan diri dalam segala hal. Kalau mau menang, atlet itu harus menguasai diri dalam segala hal. Ayat 26, Rasul Paulus berkata, sebab itu maka Rasul Paulus mendisiplin dirinya, tubuhnya, dagingnya. Dan ayat 27 perhatikan saudara-saudara, ini yang paling ditakuti oleh Rasul Paulus. Apa yang ditakuti Rasul Paulus? Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tersingkir. Aku sendiri ditolak. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau Rasul Paulus saja takut, untuk itu dia harus belajar menguasai dirinya, terlebih kita, saya dan saudara. Sebab itu penting penguasaan diri itu saudara. Memang jarang dibicarakan, tapi kalau saudara mau renungkan cerita Alkitab dari awal sampai akhir, itu syarat dengan pelajaran-pelajaran tentang penguasaan diri. Bayangkan saudara, Rasul Paulus saja dia takut. Rasul sekaliber Paulus, dia berkata, saya harus menguasai diri. Karena saya takut setelah saya melayani, saya sendiri gagal. Satu ayat lagi untuk menunjukkan pentingnya penguasaan diri. Di dalam 2 Petrus pasal 1, kalau saudara membaca di dalam ayat 5 dan seterusnya, maka di situ jelas dikatakan bahwa di atas landasan iman, jadi iman itu tetap landasannya. Kita selamat bukan oleh perbuatan. Iman sebagai landasan, tapi juga dikatakan kita harus tambahkan di atasnya, kita harus membangun dengan ada 7 tingkat. Dan penguasaan diri adalah tingkat yang ketiga. Setelah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Lalu masih ada lagi tingkat-tingkat seterusnya dan tingkat teratas adalah kasih. Lalu di dalam ayat 11 dikatakan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kata hak penuh itu dalam bahasa lain adalah pintu yang terbuka lebar. Jadi kita akan disambut dengan pintu sorga yang terbuka lebar. So itu saudara-saudara, penguasaan diri salah satu hal yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Perlu kita kembangkan supaya hidup kita benar-benar menjadi hidup yang berkemenangan. Saya berikan 3 contoh di dalam Alkitab. Pertama, tentang Esau dan Yakub. Coba saya bacakan saja Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub,
Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom itu artinya merah. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memang Esau kesalahan paling fatal yaitu dia memandang ringan. Jadi dia menyepelekan. Dia tidak merasa hak kesulungan itu satu privilege. Satu hak istimewa, yang anggap biasa. Tapi yang memicu dia menjual hak kesulungan karena lapar. Dan dia tidak bisa menguasai nafsu makannya. Dia mau segera saja makan. Jadi ini sudah satu contoh. Lalu apa yang terjadi? Ibrani 12 ayat 16-17. Coba sudah perhatikan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi akibatnya itu fatal, saudara-saudara. Dia kehilangan berkat yang seharusnya itu adalah hak. Tapi dia kehilangan. Dan dia tidak mendapat kesempatan lagi. Sebab itu saudara-saudara, tentu hal ini bukan bicara masalah makanan. Lebih dari itu. Bicara tentang bagaimana kita menguasai daging kita. Nafsu makan itu bicara tentang daging. Kita mau berkat yang mana? Berkatnya Yakub atau berkatnya Esau? Tentu kita ingin berkatnya Yakub, bukan? Sebab itu mari kita belajar menguasai diri. Menguasai daging kita. Kepada anak-anak muda yang belum menikah, tolong perhatikan. Kalau Anda ingin menerima berkatnya Esau, jangan melanggar batas. Mengerti maksud saya itu? Jangan melanggar batas. Kalau saudara ingin menerima berkatnya Yakub, maksud saya. Jadi saudara harus tahu batas-batas. Penguasaan diri ini sangat penting dalam pergaulan muda-mudi. Bahkan di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Siapa bilang boleh semau gue? Harus ada penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana penguasaan diri itu mempunyai dampak yang besar. Esau kehilangan berkat karena dia tidak menguasai nafsunya. Toh kalau dia mau tunda sebentar, dia minta sama mamanya, pasti dikasih. Masa sih sop merah aja nggak dikasih. Nah itulah sebabnya mari ya. Jadi ini satu contoh yang sangat tipikal. Ya, bagaimana orang itu kehilangan penguasaan diri dan dia kehilangan berkat yang superior. Nah, yang kedua, satu contoh lagi, kalau kita lihat Simson juga karena tidak menguasai matanya. Dalam beberapa ayat yang ditulis tentang Simson, Simson selalu jatuh masalah mata. Simson ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi satu hal dia tidak berhati-hati, yaitu dia tidak mengendalikan matanya. Dan banyak di dalam Alkitab contoh-contoh yang seperti Simson. Mungkin mata itu kelemahan pria, ya. Makanya dia akhirnya jatuh karena mata. Dan apa yang terjadi? Matanya dicungkil. Jadi yang diterima Simson ini seolah-olah menjadi gambaran problemnya itu di mana. Tuhan izinkan matanya kedua-duanya dicungkil. Dia menjadi buta. Banyak pria jatuh karena mata.
Makanya kita harus berhati-hati. Coba kita lihat komitmen dari Ayub. Ayub orang benar dan apa komitmennya? Coba kita baca ya. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Dengan sumpah aku telah berjanji gadis muda tak akan kupandang dengan berahi. Jadi ini saudara penguasaan diri yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Dan contoh yang terakhir, coba kita baca Yakobus pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Wah, kalau masalah lidah ini kita semua banyak kekeliruan saudara-saudara ya. Makin banyak ngomong makin banyak keliru. Makanya kalau masalah lidah mungkin problemnya di wanita. Maaf ibu-ibu ya. Kenapa? Karena wanita banyak ngomong. Nah saudara-saudara, memang kita masih belum sempurna. Alkitab berkata kalau orang itu bisa menguasai lidah, dia sempurna. Dan kita semua belum sempurna. Kita masih banyak salah dosa dengan lidah kita. Tanpa terasa kita menyakiti orang. Padahal kita tidak ada niat. Tanpa terasa kita ini. Apalagi kalau niat. Tidak niat saja kita bersalah. Kita enggak niat saja kita bisa menyinggung orang. Apalagi kita niat. Waduh. Makanya kita harus berhati-hati. Bangsa Israel gagal masuk Kanaan salah satunya karena lidah. 1 Korintus 10. Salah satunya karena lidah. Karena pesungutan, ngomel, mengeluh, membanding-bandingkan, macam-macam. Itulah sebabnya mengapa pada waktu mereka mau menghancurkan kota Yeriko, Allah cuma berpesan satu, jangan ngomong sepatah kata pun. Ini kan sebenarnya aneh ya. Sangkakala ditiup masih oke, baris masih oke. Tapi pesannya yang satu ini, sepatah kata pun kamu tidak boleh ngomong. Sampai hari ke-7 dan putaran ke-7, baru kamu boleh bersorak-sorai. Sebelum itu jangan ngomong. Dan saya percaya ditaati. Buktinya waktu mereka bersorak-sorai terjadi. Lain dengan Gehazi. Waktu mau menyembuhkan orang bawa tongkatnya Elisa ngomong, kalau kamu ketemu orang di jalan, jangan menyapa, disapa pun jangan merespon, pokoknya kamu jalan terus sampai di tempat anak itu mati, tongkat ini kamu letakkan, anak itu akan hidup. Kenyataannya gagal. Saya yakin Gehazi keceplosan. Jadi saudara-saudara, ada hal-hal rohani yang kita tidak pahami sepenuhnya. Tapi ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimanapun juga saudara, kita harus ingat untuk menguasai lidah kita. Jangan sampai yang seperti dikatakan Yakobus, dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, kita mengagungkan, kita menyanjung Tuhan. Tapi dengan mulut yang sama kita mengutuki orang. Yakobus berkata, hal itu tidak boleh demikian. Biarlah mulut kita yang kita pakai untuk memuji Tuhan ini juga menjadi berkat bagi sesama. Bagian akhir kita mau melihat bagaimana sekarang cara untuk menguasai diri. Saya temukan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus berdoa. Minta sama Tuhan. Tuhan minta berikan penguasaan diri dalamku. Mengapa? Karena penguasaan diri itu salah satu buah dari Roh Kudus. Dan terakhir adalah penguasaan diri. Jadi kita tetap harus berdoa, minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus beri kepada saya penguasaan diri. Roh Kudus kita minta, kita berdoa.
Yang kedua, saudara-saudara, latihan. Latih tubuh. Latih itu juga melatih tubuh. Semua itu kan dari latihan ya, dari disiplin. Makanya doa puasa itu juga melatih kita sebenarnya. Ada saat kita berdoa puasa, kita seolah-olah berkata kepada perut kita yang mungkin keroncongan, tunggu nanti sampai jam makan ya. Jadi kita tidak langsung melatih daging kita ini untuk sabar, untuk menunggu. Latihan itu. Semua itu dari latihan, saudara. Saudara bisa doa pagi, yang rutin doa pagi itu karena latihan bukan? Kalau udah latihan pasti tidak mungkin bisa bertahan. Latihan, disiplin. Ketiga adalah komitmen, ketetapan hati. Jadi memang kita mau begitu, saudara. Ya kalau tidak mau ya tidak bisa. Kita mau, Tuhan saya mau, hidup saya ini saya persembahkan bagi Tuhan. Seutuhnya saya ingin hidup ini kudus. Saya ingin hidup saya menyenangkan Tuhan. Nah ini kan komitmen. Saudara punya ketetapan hati. Dan yang terakhir, lari. Maksudnya itu apa? Menghindar. Saudara masih ingat bukan contohnya Yusuf waktu dicobai sama istri Potifar. Saya pikir kalau Yusuf itu tidak melarikan diri, dia bisa jatuh loh. Dia orang muda, tapi Yusuf dia bijaksana. Dia tahu dia harus menghindar, dia harus melepaskan diri. So itu dia lari. Jadi kalau kita tahu kita lemah di satu hal, kita tahu itu kelemahan kita, adalah sangat bijak kalau kita menghindar. Kita lari, aman kayak Yusuf. Ya memang Yusuf dia akhirnya difitnah, tapi Tuhan bela bukan. Jadi beberapa hal ini akan menolong kita saudara untuk kita mengembangkan penguasaan diri dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya, penguasaan dan penyangkalan diri adalah dua hal yang sangat penting untuk hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu, dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita kembangkan kedua hal ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.